Jadi pembelajaran buat gue, dimana sebenarnya semua hewan ya, berlaku ke semua hewan. Ini cukup dengan tempat yang nyaman dan juga kebersihan dan juga makan yang cukup. Hello guys, welcome back to my channel. Masih bersama gua Ocom Sadega di sini. Hari ini gua mau bikin tutorial buat bersihin tempurung kura-kura baby Brazil. Jadi kayak gimana? Karena banyak pertanyaan nih. Gimana cara bersihinnya, cara sikatinnya bang? Karena mereka kan juga masih baby ya. Tentu saja perlakuannya juga harus lebih hati-hati dan juga teliti, geng. Jadi kayak gimana? Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Langsung aja ke videonya. Oke bosku, jadi ini gua udah ada si baby Brazilnya. Kita langsung ambil aja. Ya, jadi biasakan kalau sebelum pegang kura-kura itu tangan harus bersih ya. Cuci dulu, geng. Apalagi dia ini masih baby, jadi gampang banget kena penyakit yang ada di tangan kita atau kena bakteri-bakteri dalam tangan kita. Oke, kita ambil aja udah. Nah, ini dia kura-kuranya. Nah, karena dia kan masih kecil nih, geng. Jadi tempurung-tempurung itu dia masih lunak banget ya. Nah, sedangkan kura-kura sendiri banyak apa ya namanya? Di tempurungnya itu banyak banget saraf-saraf yang berhubungan langsung dengan otak dan juga tubuh mereka. Jadi kalau kita salah sedikit untuk perlakukannya, itu bisa-bisa kura-kura kita sakit, terus mati, dan juga menyebabkan kelumpuhan, geng. Jadi kita harus hati-hati banget. Nah, sikatnya gue gunakan juga sikat bekas kayak gini, nggak masalah. Kalau kalian punya yang lebih halus juga itu lebih bagus ya, geng. Nah, jadi caranya kayak gini, kita pegangnya pun harus pelan-pelan ya, geng, kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kita usahakan dari depan ini ya. Gue nyebutnya ini depan nih, depan ke belakang kayak gitu. Jadi pelan-pelan aja udah, gini aja udah. Jadi kayak kita apa ya, kayak kita ngelap aja gitu, bukan nyikat, kita kayak ngelap gitu. Jadi kita pelan-pelanin kayak gini nih, geng. Nah, gitu aja udah, pelan itu udah searah. Karena apa, kalau kita nggak searah itu ininya bisa copot, geng, bahaya itu. Kayak ini udah pelan-pelan aja udah, ini udah. Nah, udah cukup, kita gosok lagi sebelah sini tuh. Karena kalau masih ada lumut terus kita nggak bersihkan, itu berpotensi jamur juga buat si baby kura-kuranya, geng, kayak gitu. Ya pelan-pelan aja. Nah, ini masih ada ini kayak apa, pusarnya dia nih. Nah, ini menandakan bahwa dia masih baby banget, geng, kayak gitu. Ya, kita gosok-gosok pelan-pelan aja. Nah, ini gua nggak tahu dia cewek atau cowok, karena kalau masih baby itu biasanya masih susah untuk di unsek gitu ya. Jadi mereka masih unsek kayak gitu, geng. Nah, gimana cara ininya? Ya nanti nunggu dia umur ya mungkin 8 bulan atau 1 tahun kayak gitu, geng. Jadi kita bisa lihat. Biasanya dari, kalau baby race ini kan biasanya dari kuku, terus dari postur apa namanya, ini panjangnya ekor kayak gitu. Nah, dia aktif, geng. Kura-kura ini tuh sehat banget ya. Nah, jadi nanti kapan-kapan gue juga mau bikin video cara untuk memilih apa ya, baby race sebelum kalian beli kayak gitu. Jadi nanti ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan sebelum kalian membeli baby race ini, biar nggak dikit-dikit mati, dikit-dikit sakit kayak gitu. Nah, karena ini udah selesai nih, geng, langsung kita kasih aja, dimasukin di tempatnya lagi. Cuman kayak gitu aja, gampang kan, simpel kan. Ini nggak perlu berlama-lama kayak gitu. Nah, kita masukkan lagi, kita masukkan, dah, kita tinggalin udah, seperti itu aja. Nah, buat kalian yang masih takut nih piara kura-kura gitu kan, nanti gampang mati bang, malah gua takut seperti ini seperti itu. Sebenarnya enggak sih. Jadi karena gue juga dihitung sebagai pemula, geng. Gue piara baby Brazil ini waktu dulu masih kecil banget. Gue inget gue masih SD, dan itu dibeliin sama papa mamaku, geng, kayak gitu. Dulu masih SD banget.
gua sama saudara-saudara gua gitu kan dibelikan kura-kura satu-satu kayak gitu. Dan itu ya yang intinya sih nggak perlu banyak interaksi ya gitu loh, pelajaran gua karena kita waktu itu masih kecil, kita sering interaksi. Awal-awal datang itu ada beberapa yang meninggal gitu, dan itu baru datang malam, pagi udah pada meninggal. Karena ya biasa anak kecil kan biasanya ada mainan baru atau hewan baru itu pasti kan penasaran ya, kita main-mainin, kita ajakin ngobrol, kita ajakin main kayak seperti apalah gitu. Cuman beberapa yang masih hidup itu karena kita udah mulai cuek, jadi cuman kita taruh di tempat yang lebar gitu, yang luas, terus kita tiap hari cuman kasih pakan. Dan itu kita kasih di outdoor, geng. Kita taruhnya waktu itu tuh di outdoor, bukan di tempat yang seperti apa. Dan juga itu nggak ada filter, nggak ada ganti-ganti air, jadi mau hujan mau panas juga ada di situ. Cuman waktu itu kan emang sama papaku dibikinin kayak ada basking gitu loh, tempat baskingnya mereka gitu. Dan itu ternyata sampai jadi usia indukan, geng. Karena waktu itu gua SD sampai berapa ya, 4-5 tahunan mereka bertahan gitu loh. Dan itu nggak ada yang jadi kanibal loh. Itu jadi pembelajaran buat gua, dimana sebenarnya semua hewan ya, berlaku ke semua hewan. Ini kalau masih baby atau masih baru atau segala macam itu nggak perlu untuk diinteraksi seperti apa gitu loh, geng. Karena ya dasarnya kita kan cuma pengen memelihara ya. Beda sama anjing atau kucing gitu, yang mereka emang karakternya udah harus interaksi sama kita sebagai majikan gitu. Kalau reptil terus amfibi seperti ini tuh ya mereka cukup dengan tempat yang nyaman dan juga kebersihan dan juga makan yang cukup, udah mumpuni kayak gitu. Nah itu terjadi lagi sama si Bulbul gitu. Si Bulbul itu nggak pernah gua interaksi seperti apa, gua ganti air pun juga jarang gitu loh. Selagi ingat ya udah gua ganti air, kalau enggak ya udah gua biarin aja kayak gitu, sampai makanya warnanya sampai hijau seperti kemarin kan gitu. Udah kayak intinya kasih makan aja. Dan si Bulbul ini gua kasih makan 2 hari sekali, geng, nggak setiap hari gua kasih. Karena balik lagi ya, dia itu kan jenis amida ya. Amida itu butuh tempat yang besar gitu, jadi dia bisa maksimal size itu sampai 1 meteran, geng. Itu waduh. Nah gua belum ada tempat, geng. Kalau udah 1 meter parah, gua naruhnya di mana gitu. Nah ini bukan penyiksaan, tapi gua cuman memperlambat pertumbuhan dia kayak gitu, biar nggak tiap hari makan. Ada tuh sehari sampai 3 kali kasih makan, yaitu boncos juga gua di pakan dan juga tempat kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, kayak gitu aja ya videonya. Jadi buat kalian yang masih bingung, masih takut, ya saran gua jangan takut ya, mending kalian beli. Sebelum kalian beli juga kan kalian pasti riset untuk gimana sih karakter kura-kura ini, terus cara perawatan dan apa. Cukup basic aja, karena yaitu tadi poinnya, jangan terlalu diajak interaksi aja sih kayak gitu. Jadi buat kalian yang udah tonton video gua, jangan lupa like dan juga komen, subscribe ya, geng. Jadi segitu aja video dari gua, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, bye.